Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isnar Adi Priyatno. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Bahasa yang digunakan dalam novel sejarah sama seperti genre sastra yang lain, yakni konotatif dan emotif. Berbeda dengan bahasa karya ilmiah yang denotatif dan rasional. Jika kalian pernah membaca novel sejarah, pasti kalian sudah bisa menduga kaidah kebahasaan novel sejarah. Pertama, novel sejarah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Contohnya, Tuan Amir telah menyampaikan dukungannya untuk kemerdekaan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, dia duduk seorang diri di taman. Dulu, hidup kami selalu bahagia. Kedua, novel sejarah banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi kronologis. Kata hubung atau konjungsi ini digunakan untuk menyatakan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah, selanjutnya, mula-mula, berikutnya, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah sebagai berikut. Setelah lulus dari Stovia, Kartaji bekerja di rumah sakit. Mereka terkejut lalu membubarkan diri. Kami sampai di depan benteng kemudian menyerang mereka. Ketiga, novel sejarah banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung berfungsi untuk melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, menurut Sang Patih, Galeng telah periksa kamar Sah Bandar. Kopral Jono mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerah. Mereka berkata bahwa tidak lama lagi kerajaan ini akan runtuh. Kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip, berbeda dengan kalimat langsung yang menggunakan tanda kutip. Keempat, novel sejarah banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan tokoh, seperti menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain-lain. Berikut ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Rakyat menekan kebebasan berpendapat. Marx merasa bahwa ada ketimpangan sosial. Diponegoro mendambakan kemerdekaan bagi kaumnya. Kelima, novel sejarah banyak menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas fisik yang dapat dilihat. Contohnya menulis, menendang, berlari, bersiul, dan lain-lain. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan kata kerja material. Sri Gita melepas mahkotanya. Max menulis surat untuk kekasihnya. Kami bertempur dengan sengit. Keenam, novel sejarah banyak menggunakan dialog. Kalimat dialog diapit oleh tanda kutip. Berikut ini contohnya. Mana para penjajah itu? Mereka sudah tidak lagi berdaya. Tuan, kami tidak mau memberikan tanah ini dengan cuma-cuma. Ketujuh, novel sejarah banyak menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya berwibawa, kacau, indah, dan lain-lain. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan kata sifat. Gajah Mada sangat berwibawa. Situasi ini mulai kacau. Rumah para priayi itu sangat indah. Kedelapan, novel sejarah banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias, konotatif, atau bermakna bukan sebenarnya. Lawan dari konotatif adalah denotatif atau bermakna sebenarnya. Contoh frasa terpukul dalam kalimat dia sangat terpukul hatinya bukan bermakna hatinya dipukul, tapi bermakna kias, yaitu sedih. Kata membeku pada kalimat di sebelahnya dia membeku bukan bermakna menjadi beku karena kondisi yang dingin. Kata membeku dalam kalimat tersebut bermakna kias, yaitu diam atau tidak berkutik. Frasa tulang punggung pada kalimat pemuda adalah tulang punggung bagi Indonesia bukan bermakna tulang yang berada di bagian belakang. Frasa tulang punggung pada kalimat tersebut bermakna kias, yaitu andalan.
Demikian pembahasan tentang kebahasan teks cerita atau novel sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.